Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan walaupun pembelajaran kita dilakukan secara di rumah. Hari ini kita akan belajar materi kedua, yaitu gaya gesek dan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan ya bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari gaya pegas. Apa sih yang kalian ketahui pengertian gaya pegas? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pengertian dari gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Saat kita memanah, karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang kita tarik dilepas. Selanjutnya, ada contoh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menarik anak panah. Coba kalian perhatikan, ada seseorang yang melakukan menarik anak panah tersebut sehingga tepat pada sasarannya. Kemudian, yang kedua, menarik ketapel. Pada saat seseorang menarik batu yang ditempelkan di karet tersebut. Kemudian batu tersebut kita lontarkan sejauh mungkin sekuat dengan tenaga. Hal ini termasuk contoh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, per. Kalian pasti pernah lihat atau pernah memiliki pulpen yang terdapat pernya. Ketika kita untuk mengeluarkan pulpen tersebut atau ujung pulpen tersebut, maka disitulah ada per yang memudahkan pulpen tersebut untuk keluar. Contoh yang keempat yaitu trampolin. Sering kita melihat bahwasannya trampolin tersebut sering dimainkan oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Terkadang kita melihat trampolin tersebut ketika seseorang melompat sangat tinggi sekali, karena hal itu adalah trampolin terbuat dari sebuah karet sehingga memudahkan kita untuk melompat setinggi-tingginya. Ada manfaat gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada ketapel terdapat karet, gunanya supaya lemparan dan tarikan yang menjadi jauh. Yang kedua, manfaat dari gaya pegas adalah pada spring bed, kasur terkadang suka adanya per di dalam kasur. Gunanya untuk supaya kasur tersebut menjadi lebih empuk. Manfaat yang ketiga adalah pada pulpen yang terdapat per, supaya memudahkan pulpen tersebut untuk keluar atau menulis. Manfaat yang keempat adalah pada trampolin terkadang kita suka melihat seseorang yang sedang bermain trampolin. Akibatnya orang tersebut menjadi tinggi karena adanya karet sehingga lompatan menjadi tinggi. Selanjutnya, gaya gesek. Perhatikan gambar tersebut. Gaya gesek timbul karena gesekan dua benda. Misalnya, saat berlari, sepatu akan bergesekan dengan jalanan, sehingga kita akan berlari dengan aman. Seperti gambar di samping, ada dua orang yang sedang berlari dan sepatu mereka mengalami gesekan antara alas sepatu dan jalanan. Setelah kita memperhatikan gambar tersebut, ada contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Seseorang dapat berjalan karena adanya gaya gesekan yang terjadi antara sepatu dengan lantai. Dengan adanya gaya gesek tersebut menyebabkan seseorang tidak tergelincir pada saat berjalan. Seperti pada saat kita berjalan kaki, adanya gaya gesek antara alas sepatu atau alas sandal dengan jalanan, sehingga pada saat kita berjalan tidak adanya tergelincir ataupun terjatuh. Contoh yang kedua yaitu menghentikan gerak benda. Rem yang terdapat pada sepeda
motor, ataupun mobil digunakan untuk menghentikan gerak. Gesekan antara karet rem dengan pelek membuat laju sepeda, motor, atau mobil akan semakin lambat ketika direm. Contoh yang ketiga, menghasilkan panas. Gaya gesek yang timbul ketika kita menggosokkan kedua tangan akan menghangatkan badan. Ini sering terjadi apabila kita sedang berada di pegunungan atau di dataran tinggi. Selanjutnya ada contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di mana seseorang yang sedang mendorong lemari. Adanya gaya gesek antara lantai ataupun jalanan dengan lemari. Contoh yang kedua adalah seperti yang sudah disebutkan di manfaat gaya gesek, yang dimana ketika kita menggosokkan telapak tangan atau menggosokkan kedua telapak tangan kita pada saat dalam keadaan dingin. Contoh yang ketiga yaitu adalah mendorong meja, di mana seseorang tersebut mendorong meja dan kaki meja bergesek dengan lantai ataupun jalanan. Selanjutnya, kita sudah mempelajari gaya pegas dan gaya gesek. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah gambar yang dimana yang pertama, seseorang anak kecil sedang mengerem sepeda pada saat ayam tepat berada di tengah jalanan. Kemudian, gambar yang kedua ada penggaris ditekan, karet gelang ditarik, kemudian pegas ditekan. Tadi kita sudah mempelajari gaya pegas dan gaya gesek. Coba perhatikan yang mana yang termasuk gaya pegas ataupun gaya gesek. Gambar yang pertama termasuk gaya pegas karena adanya gesekan antara ban sepeda dengan jalanan. Kemudian gambar yang kedua ialah termasuk gaya pegas yang dimana merupakan adanya keelastisan pada benda tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah memperhatikan materi kedua. Sampai bertemu di materi ketiga atau materi terakhir. Semoga materi 1 dan materi kedua bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.